Oke. Nah, dalam kuliah ini nanti sesekali saya akan ajukan pertanyaan dan saya ingin kalau bisa adik-adik balasnya itu via chat ya. Eh, jadi nanti kalau saya ajukan pertanyaan dibalas via chat. Di situ itu nanti saya bisa lihat apakah adik-adik aktif atau tidak. Sebenarnya tujuan saya itu hanya sekedar supaya kita bisa terus interaksi gitu. Jadi tidak hanya sekedar satu arah ya. Oke, saya akan mulai share screen saya. Nah, model spices dalam kurikulum kedokteran itu, spices itu bukan bumbu. Ya, kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris, spices itu artinya bumbu. Tapi ini dalam penyusunan kurikulum itu artinya itu adalah singkatan dari student centered learning, kemudian ada problem based learning, ada kemudian integrated, kemudian community based, elective, dan systematic spices. Tapi hari ini kita hanya akan fokus pada dua topik ini. Tapi saya rasa tidak ada salahnya kalau adik-adik juga sedikit dapat informasi tentang apa sih integrated, apa sih community based, apa sih elective dan systematic. Jadi saya akan mulai dengan sedikit diskusikan tentang integrated learning dan systematic. Jadi dalam mungkin Anda sudah tahu ini, mungkin sudah baca-baca sebelumnya. Nah, untuk kuliah kedokteran itu ada tahap akademik ya, sorry, dan ada juga namanya tahap profesi. Tahap profesi ini mungkin adik-adik pernah dengar namanya koas ya. Nah, dalam tahap akademik itu mata kuliahnya itu disusun dibagi atas dua kelompok besar. Lebih tepatnya dibagi atas tiga kelompok besar. Jadi ada kuliah dasar, itu nanti pendidikan seperti Pancasila, kewarganegaraan, agama, dan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, itu semuanya dasar-dasar. Dan kemudian ada juga seperti blok yang sekarang adik-adik jalani, termasuk salah satu dari modul kedokteran dasar. Nanti di semester-semester berikutnya, semester 2 sampai ke 7, itu nanti ada mulai pendidikan kedokteran yang lebih kompleks, yang lebih terintegrasi. Nah, yang harus adik-adik ingat, sepanjang adik-adik menempuh pendidikan di Fakultas Kedokteran ini, salah satu visi misi Fakultas Kedokteran adalah membentuk Unpri ya, Fakultas Kedokteran Unpri adalah membentuk lulusan dokter yang kompeten dalam hal kedokteran komunitas. Jadi nanti ada banyak modul-modul kedokteran komunitas dan itu setiap kali adik-adik belajar di setiap blok, jangan lupa untuk selalu mengkaitkan ilmu yang dipelajari dengan aplikasinya ke masyarakat. Nanti setelah adik-adik lulus dari S1, nanti akan lanjut ke tahap koas. Gitu. Ini namanya tahap profesi. Jadi kira-kira harapannya adik-adik setelah belajar ini semua, ya mata kuliah di S1 kedokteran ini, nanti ketika masuk tahap koas, di tahap profesi, adik-adik bisa menggunakan ilmu yang dipelajari dari sini dan diaplikasikan di sini. Nah, satu hal lagi yang saya mau buka dalam penyusunan blok-blok yang adik-adik sedang jalani itu, sebenarnya ilmu itu walaupun namanya berbeda, tetapi akan ada unsur-unsur yang sama. Akan ada unsur-unsur yang saling berkaitan. Jadi anatomi, fisiologi, biokimia, histologi, dan yang lain-lain itu akan terus-menerus diulang. Nah, topik seperti mikrobiologi, patologi anatomi, patologi klinik, farmakologi itu mungkin nanti di tingkat yang lebih lanjut, itu juga akan terus berulang. Karena itu semua merupakan dasar dari ilmu-ilmu yang terspesialisasi yang disebutkan dalam blok-blok itu. Dan juga ada, selalu ingat, ada ilmu kesehatan masyarakat. Jadi, itu gambaran penyusunan dan sistem pendidikan yang akan adik-adik jalani dalam masa pendidikan kedokteran ini, ya. Nah, oke. Coba nih, saya hanya sekedar langsung dijawab aja deh ya. Menurut kalian nih, ada berapa banyak jurnal kedokteran dan buku kedokteran
yang sudah diterbitkan di dunia? Coba, silakan. Anybody, siapapun boleh. Ini malu-malu nih semuanya nih. Nah, kalau bisa jangan ditunjuk. Nggak apa ya, Dok? Nggak apa-apa, Dek. 22 ya? Terima kasih, Intan. Jadi, ini, makasih sudah mau mencoba. Jadi nanti gini, Dek, di bangku kuliah ini, Dek, jangan malu-malu, Dek. Kalau ada pertanyaan, tanyakan. Kalau ada yang tidak mengerti, tanyakan. Kalau ada pendapat, ajukan, gitu. Jangan khawatir. Ya, seringkali itu mahasiswa awal itu berpikir gini, aduh nanti kalau salah saya dipermalukan nih. Jangan seperti itu. Proses pembelajaran itu orang selalu mulai dengan, ya kalau salah ya salah, nggak apa-apa, tapi kemudian diperbaiki. Jadi jangan khawatir untuk menjawab, untuk mengajukan pertanyaan ya. Jadi di dunia ya itu ada 23.000 jurnal kedokteran. 23.000. Yang saya maksudnya jurnal itu daftar penerbit-penerbit jurnal ya. Jadi mereka setiap satu jurnal itu secara berkala mungkin sebulan sekali, 2 bulan sekali akan menerbitkan satu bundel cetakan gitu ya. Sekarang mungkin versi e-learningnya gitu. Nah, kalau seorang mahasiswa kedokteran atau seorang dokter harus diwajibkan untuk menguasai atau membaca semua jurnal kedokteran itu harus baca 60 jurnal per hari. Dan satu jurnal itu biasanya ada 10 artikel. Dan setiap artikel itu membutuhkan 2-3 jam untuk dibaca. Jadi bayangkan, itu nggak mungkin untuk bisa dicapai. Kalau kita cara pembelajaran zaman dahulu, ya kita semuanya harus dihafal, semuanya harus dikuasai, semua itu tidak akan mungkin untuk dicapai. Adik-adik akan terus-menerus ketinggalan. Jadi ada pendekatan tertentu yang harus dilakukan supaya mahasiswa-mahasiswa kedokteran dan nanti ketika lulus dokter-dokter yang dari Unpri, ya, dokter-dokter Indonesia itu akan bisa tetap bersaing, tetap bisa up to date. Nah, salah satu strateginya adalah yang namanya problem based learning dan student centered learning. Sebenarnya ada banyak strategi-strategi pembelajaran, tapi hari ini kita akan fokus pada dua itu. Nah, apa sih yang dimaksud dengan student centered learning? Siapa yang sudah pernah dengar tentang student centered learning sebelumnya? Mungkin dari orientasi sebelumnya ya. Coba saya pengen tanya nih, siapa nih? Nggak usah ditunjuk ya, siapa aja deh, silakan. Siapa yang udah pernah dengar istilah student centered learning? Silakan. Sudah, Dok. Ya, siapa tuh tadi? Coba, Desi, silakan Desi Natalia Purbaya tadi ya. Agnes, Dok. Oh, Agnes, maaf ya. Baik, Dok. Oh ya, boleh, dua-duanya boleh. Kita mulai dengan Agnes dulu. Menurut saya, student centered learning itu pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa. Benar sekali. Nah, apa yang membedakan ini? Apa yang membedakan student centered learning dengan pembelajaran yang lainnya, Agnes? Menurut saya, Dok, kalau di student centered learning ini mahasiswa kan bisa menjadi lebih aktif gitu, Dok. Terima kasih Agnes. Ini mantap sekali jawabannya Agnes. Desi, ada tambahan Desi Natalia Purba? Baik, Dok. Menurut saya, student centered learning itu mahasiswanya lebih mandiri, lebih aktif. Ya, benar sekali. Ya, terima kasih Desi. Wah, mantap jawabannya. Saya kembali ke
Jadi kalau kita menyebut-nyebut tentang student centered learning, tentulah ada yang namanya teacher centered learning. Ada baiknya saya mulai dengan teacher centered learning. Jadi dalam teacher centered learning ini adik-adik mungkin sudah terbiasa dengan ini. Jadi model pembelajarannya itu guru berdiri di depan kelas atau berdiri di depan layar seperti yang saya lakukan sekarang ini. Guru itu membagikan informasi kepada siswa-siswanya. Dosen itu membagikan, itu model pendekatan teacher centered learning. Nah, seperti yang Anda lihat di sini, fokusnya ada pada dosen atau pada gurunya, ada pengajarnya. Kalau dosennya tidak memberikan ilmu atau informasi, siswanya tidak akan menerima informasi, ya kan? Nah, kalau hanya mengikuti pendekatan seperti ini itu yang namanya pendekatan pedagogi, ya. Pendekatan pedagogi itu pendekatan, sebenarnya kalau diartikan pedagogi itu lebih tepatnya pembelajaran untuk anak-anak, gitu. Pendekatan pembelajaran untuk anak-anak, pedagogi. Itu terjemahan katanya. Ini jadi untuk anak-anak, ya. Saya ada anak kecil di rumah. Kalau anak-anak dia harus diarahkan. Habis ini kerjakan ini, setelah ini lakukan ini. Nah, belajarnya ini ya, setelah itu harus ini. Kemudian kalau tidak mengerjakan harus terus diingatkan. Kenapa tidak mengerjakan? Kenapa? Jadi guru atau dosen atau si pengajar itu terus-menerus mengarahkan, dan si mahasiswa cenderung menjadi penerima atau receiver dan tidak aktif. Nah, itu bisa sangat mempengaruhi kualitas pembelajaran. Jadi pembelajaran itu menjadi tidak bermakna, gitu. Dan kalau hanya mengandalkan proses pendekatan seperti ini menurut almarhum Prof. Harsono, ini mantan guru saya, peserta didik itu akan selalu tertinggal di belakang. Anda akan mengalami kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan kemajuan zaman. Jadi bagaimana solusinya? Solusinya itu student-centered learning. Kita melakukan yang namanya andragogi. Andragogi ini proses pembelajaran, pendekatan pembelajaran untuk orang dewasa. Jadi adik-adik sebagai mahasiswa, sebagai pelajar, itu diharapkan bisa aktif dan mandiri. Ya, tadi siapa tadi? Desi dan Agnes. Desi menyebutkan kata aktif, Agnes menyebutkan kata mandiri. Ya, itu tepat sekali. Jadi adik-adik itu diharapkan sudah berbeda dengan ketika Anda di bangku sekolah, ya. Jadi Anda itu merupakan adult learner. Jadi Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas pembelajaran yang Anda alami. Jadi dan yang lebih lagi itu Anda juga mampu belajar di luar ruang kelas, di luar dari ruang Zoom atau Google Meet atau pertemuan-pertemuan itu, gitu. Nah, tapi ingat Anda tidak sendiri, ya. Anda tetap akan didampingi dosen. Ini karena memang kami sadari proses pembelajaran itu tidak langsung, orang untuk berubah itu tidak langsung bisa terjadi begitu saja, itu makan waktu. Nah, makanya di sini nanti akan ada dosen, tapi dosennya bukan sebagai pengajar, tapi sebagai fasilitator. Nah, dan memang tidak 100% itu student centered learning. Ada juga nanti adik-adik menjalani proses namanya kuliah pakar, ya. Ada bimbingan lewat praktikum, itu ada aktivitas-aktivitas di mana adik-adik itu nanti akan dibimbing sama pakar-pakar, gitu ya. Tapi harapannya dengan terus-menerus menerapkan aktivitas-aktivitas pembelajaran secara mandiri, ya, dan aktif, adik-adik akan bisa menggunakan ilmu ini bukan hanya di bangku kuliah, tapi juga waktu adik-adik nanti jadi dokter. Sudah kebayang nggak? Coba saya pengen tanya. Siapa, kalau boleh tahu nih, siapa di antara Anda yang waktu sekolah di SMA itu atau dari kecil terus bilang kalau ditanya apa cita-citanya, saya pengen jadi dokter, siapa nih?
Ada nggak yang dari dulu udah bercita-cita jadi dokter? Ngacung aja, ngacung. Ada saya, Dok. Ada ya, tapi Saya, ada Dok. juga yang nggak ngacung. Nah, saya juga Saya, Dok. Ah, Ada dok. oh banyak ya. Nah, ini yang sudah masuk fakultas kedokteran, saya kasih tahu rahasianya. Anda bisa jadi dokter. Sebenarnya itu bukan rahasia lagi ya. Tapi saya sendiri juga dulu itu, kalau saya sendiri dulu tidak bermimpi untuk jadi dokter. Kebetulan saya dapat lulus gitu ya. Tapi begitu Anda menginjakkan kaki di bangku di fakultas kedokteran, ada rekam jejak Anda di fakultas kedokteran, Anda itu sudah merupakan calon dokter gitu. Jadi proses ini ketika adik-adik belajar selalu berpikir ini penting nih untuk menjadikan saya sebagai dokter. Selalu ingat itu deh, ya. Ketika Anda belajar itu selalu ingatkan diri ini ini yang harus saya lakukan supaya saya bisa jadi dokter. Ini yang harus saya pelajari. Jadi ini penting. Oke. Nah, lanjut ya sebentar ya. Nah, dalam proses student-centered learning, gambarannya kira-kira gini. Jadi, siswa itu bukan lagi mendapatkan informasi langsung dari dosen. Jadi, informasi itu diharapkan siswa secara aktif, baik dalam kelompok-kelompok, baik sebagai individu, atau kelompok-kelompok kecil, atau dalam kelompok besar, mengakses informasi itu. Tentunya adik-adik juga tetap bisa akses lewat dosen, lewat fasilitator, tapi fasilitator sudah tidak lagi sebagai pemberi informasi utama gitu. Jadi adik-adik itu secara aktif memberikan informasi, mencari informasi ya. Nah, selain adik-adik dan fasilitator, saya mau ingatkan, ada satu lagi yang namanya support system. Coba, saya pengen tanya, ada pendapat nggak apa yang dimaksud dengan support system ini? So, saya coba pengen tanya. Saya tunjuk aja ya. Raihan, apa menurutmu yang dimaksud dengan support system, Dek? Menurut saya, itu sebagai pembantu kita untuk mencari informasi. Raihan, ada lagi, coba saya tanya yang lain ya. Anissa Zalzabilah. Oke, suaranya nggak kedengaran Anissa. Saya coba Muhammad Aji Sandi Putra. Menurut saya support system itu sebagai pendorong kita untuk mencari informasi, Dok. Seperti internet dan perpustakaan. Oke, makasih. Panggilannya apa, Dek? Muhammad atau Aji atau Aji. Sandi? Aji. Aji, Dok. Iya. Oke, makasih Aji. Jadi support system itu bisa berupa orang, bisa berupa sistem, bisa berupa instansi, lembaga. Nah, orang itu siapa-siapa saja. Dosen-dosen Anda itu support system Anda. Bukan hanya dosen pengajar Anda, tapi dosen-dosen di Fakultas Kedokteran itu support system. Teman-teman satu kuliah itu support system Anda. Ada juga kakak kelas. Kalau Anda nggak ada adik-adik ada dapat masalah, misalnya tidak mengerti topik tertentu, kebetulan apalagi kalau yang kos nih, ada satu kos-kosan kakak kelas, jangan segan-segan manfaatkan informasi, tanya-tanya. Dulu saya waktu kos di Jogja, wah saya sering kali tanya-tanya sama kakak kelas saya, tanya-tanya sama pinjam buku, ya kan, pinjam kereta. Penting untuk kendaraan itu untuk transportasi dari satu tempat ke tempat yang lain. Support system itu juga saudara-saudara, jangan lupa saudara-saudara Anda itu masih ada di luar, itu bukan orang asing. Dalam proses perjalanan adik-adik untuk menjadi seorang dokter,
adik-adik perlu tuh support system. Tetap komunikasi dengan saudara, tetap jalin silaturahmi dengan sepupu, ya, sahabat-sahabat di luar dari fakultas kedokteran. Kalau perlu sahabat-sahabat dari fakultas yang lain itu ya, tetap jalin itu. Dan Anda nggak akan pernah tahu bantuan yang mereka bisa tawarkan untuk Anda. Orang tua itu juga support system deh, ya kan? Kalau nggak ada orang tua, gimana bisa bayar uang kuliah, ya kan? Kalau nggak ada orang tua, gimana bisa beli buku? Ya. Tapi yang lebih penting dengan adanya orang tua, kita tetap ada teman untuk berbagi kalau misalnya ada masalah dalam sehari-hari. Nah, kalau segan sama orang tua, kalau Anda punya, ya ini mungkin ada yang sudah punya pacar, ya, itu juga support system. Jadi, tapi kalau Anda yang sudah mulai berpacaran, ya, selalu ingatkan pacar Anda, ya, Mas atau Bang atau Dek atau siapa ya, ini kan saya lagi kuliah nih, lagi kuliah kedokteran, perjalanan masih panjang, kita sabar-sabar dulu ya. Maaf ya kalau saya lebih banyak menghabiskan waktu untuk belajar sama teman-teman diskusi kelompok ya, gitu ya. Minta pengertian mereka. Nah, ada juga institusi, ada lembaga, kita ada perpustakaan. Nah, itu saat ini memang perpustakaan kita masih fisiknya masih belum terlalu bagus, tapi nanti di gedung baru itu adik-adik bisa lihat fasilitasnya akan sangat bagus sekali. Kita juga ada e-book ya, manfaatkan itu ya. Jadi proses belajar itu tidak hanya terbatas di antara Anda dan kelompok kecil Anda, tapi juga kalau bisa manfaatkan support system itu semua. Ngerti ya? Nah, selain student centered learning, ada juga yang namanya problem based learning. Apa sih problem based learning ini? Jadi dalam problem based learning ini ada beberapa ciri-cirinya. Adik-adik akan belajar secara aktif dalam kelompok kecil dan mungkin sudah dapat gambaran nih sebelumnya dari Dr. Suwandi, dari koordinator blok ya. Ada masalah klinis, nanti ada senario yang digunakan sebagai pemicu atau trigger untuk pembelajaran. Nah, dalam problem based learning ini yang penting, harus diingat. Adik-adik perlu menerapkan prinsip-prinsip self-directed learning. Jadi, apa sih yang dimaksudkan self-directed learning itu? Jadi, ketika Anda menghadapi satu masalah pembelajaran, misalnya mau belajar tentang demam nih. Untuk demam, apa-apa saja topik yang perlu dipelajari supaya saya bisa mengerti masalah demam. Contohnya, apa yang dimaksud dengan demam? Mengapa seorang itu bisa mengalami demam? Apa-apa saja penyebab demam? Nah, ini sekarang zaman COVID nih. Pernah dengar ya? Mungkin Anda pernah dengar ada yang namanya simptomatis dan asimptomatis, gitu kan? Kok bisa ada orang yang mengalami infeksi tapi tidak mengalami gejala demam? Nah, jadi setelah mikirkan pertanyaan-pertanyaan itu, adik-adik kemudian mulai menyusun rencana pembelajaran. Di mana nih saya bisa dapat informasi? Dari internet, dari buku, dari teman-teman, dari dosen, susun rencana dan kemudian melakukan penelusuran itu. Nah, setelah Anda menelusuri itu, evaluasi apa sih yang sudah saya pelajari, apakah ini sudah cukup untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya susun sebelumnya. Nah, itu yang kemudian kalau nggak cukup dicari lagi, cari lagi. Itu yang dimaksudkan dengan self-directed learning. Jadi ini yang berbeda dengan proses pembelajaran di sekolah waktu adik-adik di SMA dulu. Kalau di SMA apa yang ditawarkan guru? Kalau misalnya guru Anda bilang, "Dek, nak baca ini, pelajari ini, catat ini." Itu yang Anda lakukan. Tapi kalau dalam proses problem based learning, begitu Anda menghadapi satu masalah pembelajaran, cari tahu bagaimana mempelajari tentang ini, bagaimana di mana sumber-sumbernya. Itu semua proses self-directed learning. Nah, kenapa penting sekali adik-adik itu aktif untuk mencari informasi, aktif untuk terlibat gitu ya, mandiri melakukan ini semua. Kenapa? Karena ini Wood tahun 2004, dia pernah menulis, Wood ini aktif sekali menulis tentang piramida pembelajaran.
Kalau hanya mendengarkan kuliah seperti yang adik-adik lakukan sekarang ini, itu nanti berapa waktu dari sekarang yang akan Anda ingat itu hanya paling jauh hanya 5%. Tapi kalau adik-adik aktif membaca, nonton video, nanti setelah ini kan ada saya rekam ya. Nanti setelah ini, kalau misalnya adik-adik mengulang materi atau mencari sendiri tambahan-tambahan materi, atau nanti melakukan diskusi dengan kelompok, dan kalau perlu ada teman-teman yang nggak datang dibantu, diajari. Itu bisa meningkatkan tingkat retensi memori sampai 90%, tingkat retensi pembelajaran sampai 90%. Jadi kalau ingat nih ya, kalau kuliah itu paling 5%. Kalau hanya dengar, kalau hanya sekedar menerima pasif. Tapi kalau adik-adik secara aktif dan langsung dipakai, langsung diterapkan, ya, itu 90%. Nah, dalam proses problem based learning, dalam diskusi kelompok, nanti adik-adik akan dibagi dalam kelompok-kelompok kecil. Nah, harapannya ketika adik-adik dalam kelompok kecil ini, adik-adik akan menggunakan metode 7 jam. Metode 7 jam ini sangat bermanfaat untuk membantu supaya proses diskusi kelompok itu bisa berjalan lancar. Gitu. Nah, ada 7 langkah seperti namanya. Ini langkah pertama, kalau ada dapat masalah dalam pembelajaran, adik-adik itu klarifikasi. Apa sih yang dimaksudkan dengan febris? Oh, itu demam. Apa yang dimaksud dengan anemia? Apa yang dimaksud dengan simptomatis, asimptomatis? Apa yang dimaksudkan dengan gejala? Jadi kalau misalnya adik-adik baca istilah-istilah tertentu dalam senario itu ada yang nggak jelas, diklarifikasi. Kemudian cari tahu artinya apa. Kemudian ini didefinisikan ya, setelah cari tahu kemudian didefinisikan apa artinya. Nah, kemudian cari tahu masalah utama dari skenario itu apa, bukan hanya sekedar istilah-istilah itu tadi. Kemudian cari tahu masalahnya apa, lalu didiskusikan, istilahnya brainstorming, berdasarkan apa yang sudah adik-adik ketahui sebelumnya. Kira-kira apa nih? Ada nggak jawaban untuk masalah yang sekarang kita diskusikan? Gitu. Istilahnya menggunakan prior knowledge, gitu ya. Nah, setelah Anda menggunakan prior knowledge, mendiskusikan masalah tersebut, tarik kesimpulan sementara. Kira-kira ini loh jawaban sementara. Dicatat, nanti dicatatkan. Kemudian Anda mulai merumuskan yang namanya sasaran pembelajaran. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, bagaimana caranya, bagaimana strateginya, di mana saya mencari. Kemudian setelah itu bagi-bagi tugas. Ya, siapa yang bertugas coba mencari masalah ini, siapa yang bertugas mencari jawaban untuk masalah ini. Nah, nanti di luar dari diskusi kelompok, adik-adik secara mandiri mengumpulkan informasi tambahan, bisa dari perpustakaan, dari internet, dari wawancara pakar, ya. Jadi, nah ini yang nanti mungkin adik-adik perlu ingat ketika mencari sumber. Kalau bisa sumber itu sumber-sumber yang bisa dipercaya, ya kan. Sekarang ini kan zaman penyesatan informasi, seringkali ada namanya hoax, gitu ya. Jangan sampai nanti adik-adik kumpulkan informasi-informasi dari sumber-sumber yang aneh gitu. Kalau sumber-sumbernya itu tidak bisa dipercaya, adik gunakan dalam sehari-hari, kemudian sampai dibawa sampai jadi dokter nanti kasihan pasiennya. Ya, coba nanti kita, saya tidak tahu, mungkin ada dokter koordinator blok, mungkin ada satu jadwal tentang bagaimana lakukan penelusuran informasi yang benar, gitu ya. Kemudian tarik kesimpulan dari informasi yang sudah dikumpul. Itu nanti akan didiskusikan ulang dalam kelompok. Saya review ya. Jadi ada langkah pertama itu klarifikasi istilah dan konsep. Langkah kedua mendefinisikan masalah. Langkah 3 itu brainstorming, Anda gunakan prior knowledge. Kemudian langkah keempat menarik kesimpulan sementara. Langkah kelima, merumuskan sasaran pembelajaran. Langkah keenam, belajar secara mandiri. Dan langkah ketujuh, menarik kesimpulan dari informasi yang telah terkumpul. Adik-adik pasti bingung nih, ini apa ini langkah-langkah ini, ya kan?
Jadi supaya bisa jelas, saya akan bagi kelompok-kelompok supaya adik-adik bisa mendiskusikan masalah ini ya. Sebentar, saya akan bagi adik-adik, coba dibaca dulu di. Oke, selamat datang kembali. Sebelumnya siapa yang sudah pernah menggunakan fasilitas breakout seperti ini? Belum, Dok. Belum ya, berarti ini baru ya. Belum, Dok. Belum. Pernah, Dok. Hari ini perdana. Belum, Dok. Jadi, Hari ini, Dok. oke, ada kita, jadi hari ini adik-adik tadi sudah mencoba untuk pertama kali 7 jam dan mendiskusikan senario. Tadi itu dalam kelompok kecil. Tadi ada 8 kelompok ya. Coba kalau boleh saya mulai dengan kelompok 1 dulu. Silakan kelompok 1. Ada nggak juru bicaranya? Siapa nih? Atau satu orang dari kelompok 1. Silakan berbagi apa yang sudah Anda alami. Mulai dari permasalahan, proses. Silakan. Singkat aja, nggak apa-apa. Siapa tadi dari kelompok 1, Dik? Ayo, mana dari kelompok 1? Coba saya, jangan disebut nama dong. Ini lucu. Anissa, Takwal Lubis, Bagus. Ada Bagus, ada Diki Owenta Ginting, Luis Bayang, Eki Novaliza Angelina, Luis Aprilia, Naura. Saya dari kelompok 1, Pak. Silakan. Yuk. Jadi berdasarkan diskusi kelompok kami tadi, kan kita pertama menentukan konsepnya kan, konsep dari skenario ini. Konsepnya itu kurang komunikasi antara Edo dengan anggota lain. Padahal Edo sendiri kan masalahnya, Edo ini yang biasanya aktif, tapi dia nggak mau kasih pendapat, atau dia tidak aktif seperti biasanya. Habis itu Anita dan yang lainnya kan udah menyelesaikan masalahnya. Berarti yang dari 3 dari 8 orang ini. Masalahnya kemungkinan kesimpulannya ini, kemungkinan Edo ini memberikan kepada anggota lain supaya dia, karena kan Edo kan telah menguasai materinya, makanya dia memberikan kesempatan kepada anggotanya lain untuk dapat memunculkan pendapatnya. Makanya Edo yang biasanya aktif ini tidak ikut bicara atau tidak ikut dalam berdiskusi. Makanya sekarang yang menjadi permasalahan, Anita yang biasa Edo aktif, makanya Anita nanya, bingung kenapa Edo yang udah menguasai materi malah dia yang paling diam. Itu, Pak. Oke. Menurut Anda, menurut kelompok 1, apakah itu hal yang wajar untuk terjadi dalam sebuah kelompok? Tidak wajar. Tidak wajar ketika Anda berdiskusi dalam kelompok Anda, Dik. Saya ganti ya. Sekarang kelompok 1 makasih ya. Sekarang kelompok 1 Ya, Pak. pilih kelompok 2 sampai 8. Ayo Bagus, silakan Bagus. Tunjuk 2 sampai 8. Kelompok 7, Pak, 7. 7. Ayo anggota kelompok 7 juru bicaranya. Oke, ada ya Marta. Oke, saya ada pertanyaan nih buat kelompok 7, bukan cuma untuk Marta nih. Tapi ketika Anda mendiskusikan itu, apakah Anda bisa menerapkan satu persatu langkah-langkah dari 7 jam? Bisa, Dok. Bisa ya. Langkah mana yang paling sulit untuk diterapkan? Langkah 3, Dok.
step ketiga. Mengapa itu sulit, Marta, kalau boleh tahu? Tantangannya di mana? Kalau untuk skenario yang sekarang mungkin agak sulit, Dok. Tapi kalau memang udah ada kasus mungkin kita bisa mencari lebih lagi gitu. Nah, jadi dalam mendiskusikan skenario itu pun kalau skenario yang Anda diskusikan terlalu dalam, terlalu kompleks, mungkin Anda juga akan kebingungan. Jadi memang seringkali diharapkan ada, makanya dalam topik-topik skenario itu disusun supaya adik-adik itu nanti bisa nyambung dan itu bertahap gitu. Jadi nanti dalam kuliah-kuliah pakar itu ada materi-materi yang disampaikan. Jadi ketika Anda mendengar itu, oh ini arahnya ke sana gitu. Kalau Anda tidak pernah dengar tentang itu, susah dong mau brainstorming, iya kan? Nah, kelompok Marta, tunjuk anggota 2, 3, 4, 5, 6, 8. 6, Dok. 6, kelompok 6. Siapa nih juru bicaranya? Nah, nanti waktu adik-adik dalam diskusi-diskusi ini, small group discussion, nanti ada juga tuh namanya pleno. Ya, pleno itu nanti adik-adik mempresentasikan hasil diskusi. Jadi itu harus dilatih. Jadi, nah, dalam kelompok siapa tadi? Kelompok 6 ya? 6. Siapa juru bicaranya? Fahira? Enggak. Bukan. Siapa juru bicara kelompok 6? Coba saya tunjuk nih ya. 6. Adiansah. Yang mana Adiansah? Ya, Dok. Oke, Adian. Adian, panggilannya Adian ya? Adi, Dok. Adi. Oke, Adi, silakan. Adi, pertanyaan saya, ketika Anda menerapkan langkah-langkah 7 jam, apakah Anda mengalami kesulitan langkah-langkah tersebut? Pastinya ada, Dok, kesulitannya. Di mana? Langkah mana yang paling susah untuk diterapkan? Langkah yang yang jelas yang keempat. Langkah keempat. Oke, yang jelas adik-adik sampai saat ini kan belum mulai melakukan penelusuran mandiri ya, belajar mandiri itu belum ya, hanya mesti sampai tahap diskusi. Langkah keempat itu apa, Adi? Langkah keempatnya yang isi 7 jam menarik kesimpulan sementara secara sistematis, rangkum hasil yang didapatkan pada langkah ketiga. Nah, saya pengen tanya nih, dalam kelompok tadi, ada nggak ditentukan siapa sebagai ketua kelompok diskusi? Ada nggak siapa sebagai juru catat? Ada? Nggak ada ya? Nah, itu salah satu strategi. Jadi ketika Anda melakukan diskusi kelompok, perlu ada yang ditunjuk sebagai juru catat, ada yang ditunjuk sebagai ketua kelompok. Nanti saya akan diskusikan peran dari juru catat dan ketua kelompok. Tapi dengan adanya peran-peran ini, nanti adik-adik bisa lebih terarah gitu. Karena kalau nggak ada yang mencatat, nggak ada yang membuat poin-poin pentingnya, nanti adik-adik akan bingung. Ini gimana merangkumnya? Apa yang tadi sudah kita diskusikan itu akan terlewatkan. Kemudian satu lagi ya dari kelompok Adi, silakan pilih 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5 ya. Yang mana Adi? Kelompok 4, Dok. 4. Jadi kelompok 2 dan 3 sementara nggak kepanggil ya. Kelompok 4, silakan. Juru bicaranya siapa nih? Saya, Dok. Joyson, silakan berbagi. Ada masalah yang ditemui nggak dalam proses diskusi kali ini? Mulai dari teknis, koneksi, audio, sampai ke langkah-langkah 7 jam. Ada nggak masalah-masalah yang Anda temui? Kalau menurut kelompok kami ya, Dok, pertama yang masalahnya itu di langkah pertama. Karena di teks itu kayak nggak ada istilah yang kami tidak paham, Dok, gitu menurut kami. Okay. Dan kami semuanya paham. Jadi menurut kami langkah pertama kayak nggak ada gitu menurut kami ya, Dok. Setelah itu banyaknya kemungkinan dari
penyebab si Edo ini tidak kurang aktif dalam kelompok tersebut gitu. Menurut kami banyak kali kemungkinan yang bisa terjadi. Nah, ini saya pengen tanyakan ke Joyson, dan mungkin juga, terima kasih ya Joyson ya, mungkin juga untuk kelompok yang lain. Menurut Anda, setelah Anda baca kasus itu, menurut Anda sudah tepatkah yang dilakukan oleh ketua kelompok, siapa tadi, Anita ya namanya ya, sudah tepatkah yang dia lakukan dengan langsung tunjuk, manggil si siapa itu gitu, si Edo, yuk Edo ngomong aja, gitu. Sudah tepat atau mungkin ada strategi yang lain? Nah, sebelum Anda menjawab tepat atau tidak, itu nanti Anda bisa pelajari lagi, bisa baca-baca. Tapi ada mungkin Anda baca, oh ini sudah tepat belum? Sebenarnya bagaimana sih baiknya strategi komunikasi yang baik dalam sebuah kelompok gitu. Kemudian gimana sih strateginya supaya dinamika kelompok itu berjalan tetap lancar gitu. Jadi supaya tidak hanya beberapa orang saja yang mendominasi gitu. Lebih parah mungkin 1-2 orang gitu kan, yang lainnya cuma duduk dengar gitu. Nah, itu mungkin itu informasi-informasi yang adik-adik bisa cari nanti. Strategi komunikasi efektif, strategi memimpin kelompok, strategi itu topik-topik yang bisa di permasalahan-permasalahan yang bisa digali lebih dalam. Saya mau berbagi lagi, coba saya bagi screen sekali lagi ya. Nah, tadi Anda sudah mendiskusikan ini. Ini nih yang saya mau tunjukkan. Jadi, dalam sebuah kelompok kecil, biasanya sebaiknya ada tugas-tugas gitu. Ada orang yang ditugaskan sebagai juru catat, ada yang bertanggung jawab sebagai ketua, dan ini peran-peran nanti akan bergilir gitu. Kalau Anda tidak sebagai juru catat atau ketua kelompok, Anda sebagai anggota kelompok juga ada peran yang masing-masing. Juru catat penting karena dia harus mencatat setiap poin-poin penting dalam diskusi, ya nggak setiap kata demi kata ya kan. Nanti kemudian setelah itu berdasarkan catatan dari juru catat, adik-adik bisa susun ide-ide pokok. Gitu. Nah, kemudian jangan lupa sebagai juru catat juga perlu diskusi dan mencatat kalau misalnya dalam pertemuan pertama biasanya itu nggak ada sumber-sumber, tapi dalam pertemuan kedua setelah adik-adik kembali lagi dalam kelompok, setelah melakukan penelusuran pustaka, ya. Jangan lupa dicatat sumbernya dari mana, bukunya apa, jurnalnya apa, atau artikelnya yang mana gitu ya. Nah, juga harus ada ketua kelompok. Jadi ketua kelompok ini juga bergiliran, dia nanti yang menjaga dinamika kelompok. Dia mengawasi waktu, oh kita 30 menit lagi selesai. Pastikan si anggota-anggota kelompok itu, setiap orang itu berpartisipasi. Kalau enggak, mungkin agak ngantuk, ya baru bangun pagi, belum sempat minum teh atau kopi, ayo semangat gitu. Pastikan juga juru catat itu benar-benar mencatat, bukan benar-benar mencatat. Kadang-kadang diskusi itu kan berjalan begitu cepat. Jadi kadang-kadang juru catat itu tidak sempat untuk mencatat semua poin-poin. Jadi di situ peran ketua untuk sedikit menengahi supaya juru catat bisa mencatat poin-poin penting itu. Sebagai anggota, Anda juga penting, peran Anda penting gitu. Anda partisipasi dalam diskusi, ya. Terapkan langkah-langkah 7 jam. Hargai anggota kelompok yang berbicara. Kalau Anda ada pendapat yang berbeda, nah ini juga mungkin nanti adik-adik perlu cari tahu bagaimana caranya nih berkomunikasi dengan orang yang berbeda pendapat. Gimana caranya supaya bisa lebih efektif menyampaikan ide gitu, tanpa harus menyakiti. Itu susah tuh. Kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan itu kalau bisa jangan pertanyaan-pertanyaan yang close-ended, yang ya tidak. Mungkin pertanyaan-pertanyaan yang open-ended, jadi supaya memicu diskusi lebih dalam. Terus nanti setiap anggota itu kan ada tugasnya. Kamu melakukan itu mungkin tugas dari ketua. Ketua bagi-bagi tugas, siapa pelajari tentang ini, siapa mencari bahan tentang ini. Nah, nanti anggota akan mencari bahan yang ditugaskan, kemudian saling berbagi informasi, gitu.
ada pertanyaan sejauh ini. Tadi karena tadi adik-adik tidak menerapkan ini, nanti ke depannya jangan lupa diterapkan ya. Nah, harapan dari kami setelah adik-adik menerapkan PBL ini, nanti adik-adik bisa punya skill teamwork yang lebih bagus, mampu menelaah literatur secara kritis, leadership, self-directed learning, kemampuan mendengarkan itu penting, kemampuan mendengarkan, ya, kemampuan komunikasi, kemampuan mencatat, kemampuan menghargai perbedaan pendapat, profesionalisme, kemudian juga presentasi. Karena nanti di akhir dari small group discussion ada pleno, di mana adik-adik itu presentasi. Jadi itu keterampilan-keterampilan yang adik-adik akan kembangkan. Nah, saya mau berbagi nih, ini pandangan dari teman, ini om saya di Amerika. Jadi katanya, education is not the learning of facts, but the training of the mind to think. Albert Einstein. Jadi belajar itu bukan hanya sekedar menghafal, bukan hanya hafal penyakit, hafal istilah, hafal langkah-langkah, tapi lebih ke melatih pikiran adik-adik itu untuk berpikir. Ya, itu harapan kami. Jadi kalau adik-adik hanya sekedar menghafal, nggak akan dapat tuh ilmu-ilmunya, pasti ketinggalan. Tapi kalau adik-adik aktif melatih pikiran itu untuk bisa berpikir kritis, ya, aktif mencari, menelusuri masalah-masalah yang ditemui, itu mudah-mudahan adik-adik bisa belajar dengan lebih cepat. Oke, nah sebelum saya tutup, saya mau berbagi, ini bukan bahan ujian atau apa, saya cuma mau berbagi saja. Sebelum pandemik, ya, mungkin adik-adik itu akan berdiskusi dalam satu ruangan kecil gitu ya, kumpul-kumpul dengan teman-teman, mungkin berbagi ide. Nah ini situasi dalam, kalau di rumah itu adik-adik kan sekarang nanti di rumah ya kan, di Zoom ya kan, nanti adik-adik akan ngalamin ini, ada adiknya ribut, ini ada anak saya ribut, kemudian masalah internet, ya. Tadi saya ada siapa teman Anda, ada Elizabeth, siapa tadi Elizabeth siapa? Kemudian ada Yonias, siapa tadi namanya deh, yang susah untuk bergabung dalam kelompok, ya. Tetap aja ada, Yonias, akan ada, ya Yonias ya, tetap saja akan ada masalah-masalah. Elizabeth, ya benar, tetap akan ada masalah-masalah teknologi gitu ya. Ini yang akan berbeda. Zaman dulu dengan zaman sekarang akan berbeda. Nah, saya mau berbagi karena ketika Anda berdiskusi dengan kelompok, bukan hanya sekedar Anda join via Zoom atau mungkin Google Meet ya, tapi juga bagaimana Anda bisa tetap, adik-adik ini bisa tetap aktif saling berbagi, tetap aktif produktif ya, aktif bekerja bersama. Nah, ini ada beberapa aplikasi yang sering saya gunakan. Siapa yang tahu, coba ini hanya sekedar, siapa yang udah pernah dengar nama-nama aplikasi yang saya sebutkan, saya munculkan di sini nih? Google Translate. Ya, oleh itu nanti kalau dapat jurnal-jurnal yang bahasa Inggris kan masukkan, copy paste, masukkan ke jurnal Google Translate, mungkin dapat terjemahan, walaupun tidak dapat artinya secara menyeluruh, setidaknya dapat gambaran, oh ini arahnya ke sini nih, gitu ya. Sudah pernah dengar Google Docs belum? Belum. Jadi siapa yang udah, ya ada ya, sebagian besar mungkin udah pernah ya. Itu saya cuma sekedar sebut-sebut beberapa ya. Siapa yang udah pernah dengar Microsoft Word? Udah ya semua ya. Nah, ini Google Doc ini seperti ya, terima kasih. Jadi Google Doc ini seperti Microsoft Word tadi, cuman kita bisa kolaborasi. Jadi sambil adik-adik mengetik di situ, teman yang lain yang di daerah di komputer yang lain
juga bisa ikut mengetik. Dia bisa melihat perkembangan yang adik-adik ketik, teman-teman. Jadi Google Docs, Google Slide itu fiturnya lumayan bagus. Kemudian misalnya adik-adik ketika belajar gitu mau buat catatan poin-poin penting gitu. Ini bukan untuk mencatat sih, maksudnya poin-poin penting aja. Itu Google Keep juga bisa digunakan. Kemudian untuk survei, misalnya mau saling bertukar pendapat, pandangan, bisa manfaatkan Google Form, Survey Monkey ya. Sebenarnya ada banyak alat-alat atau aplikasi yang lain yang bisa digunakan. Ini cuma hanya beberapa. Manfaatkan teknologi. Adik-adik ini kan dari generasi milenial ya. Jadi apa yang saya sebutkan ini sebenarnya udah sering adik-adik gunakan. Mungkin app yang berbeda, cara yang berbeda, tapi manfaatkan itu untuk bisa nyambung. Jadi bukan hanya sekedar tatap muka, tapi bisa chat yang lain. Nah, tadi waktu Yonias ada masalah dengan tadi teman kalian Yonias, ada masalah dia langsung kontak saya via WhatsApp. Jaringan saya kurang bagus sama. Ya, nggak apa-apa. Jadi, kemudian Anda bisa gunakan WhatsApp, Yahoo Mail, Google Mail. Kalau misalnya ada file-file dengan ukuran besar, bisa gunakan cloud storage ya, Google Drive. Nanti coba dicoba dulu masing-masing deh. Kalau Anda belum pernah pakai, mungkin nggak tahu. Harus dicoba dulu ya. Nah, terakhir sebelum kita berpisah hari ini ada 2 buku yang saya mau sarankan. Ya, siapa yang udah pernah baca buku-buku ini? Belum ya. Nah, adik-adik. Belum, Dok. Adik-adik ini kan ini udah mahasiswa nih. Pola pikir itu penting sekali. Pola pikir. Jadi kita nggak bisa hanya mengenalkan pendekatan-pendekatan anak-anak sekolah. Jadi adik-adik penting sekali belajar bagaimana nih supaya bisa lebih efektif waktu belajar, efektif dalam berinteraksi sama orang. Nah, saya sangat sarankan 2 buku ini. Ini bukunya sudah ada di toko buku dalam versi bahasa Indonesia. Dan bagus sekali. Kalau yang satu ini dia tentang kebiasaan-kebiasaan seorang remaja gitu. Yang ini bagus sekali. Dan kalau ini tentang komunikasi. Oke, itu saja. Nah, sebelum saya tutup, ada nggak yang punya pertanyaan? Ada pertanyaan? Saya dokter. Siapa duluan nih? Saya lihat ada Fahira. Tadi ada satu lagi saya dengar suara yang laki-laki ya. Saya, Dok. Saya, Dok. Ada Renal. Silakan Renal. Apa pertanyaan Renal? Saya di sini tadi kurang mengerti tentang langkah ketiga saat dokter jelasin tadi. Saya kurang ngerti. Oke. Jadi terima kasih Renal untuk pertanyaannya. Jadi dalam langkah ketiga tadi, coba saya berbagi screen lagi ya. Jadi dalam langkah ketiga tadi kita melakukan brainstorming, ya kan? Nah, ketika adik-adik baca kasus ini, berdasarkan ini kira-kira sebelum Anda masuk ke tahap brainstorming, Anda harus sudah terlebih dahulu merumuskan masalah-masalah yang mau didiskusikan. Misalnya nih, di sini ada masalah dalam dinamika kelompok, gitu. Di sini ada masalah dalam komunikasi interpersonal. Jadi kira-kira nih dalam brainstorming itu ketua kelompok akan mulai memberikan pertanyaan terbuka. Kira-kira nih anggota yang lain teman-teman, apa pendapat Anda tentang masalah ini? Sudah pernah nggak tahu gimana? Misalnya ketika Anda di sekolah dulu, pernah nggak ketemu teman-teman yang komunikasinya sulit? Waktu Anda mendapati masalah itu, apa yang Anda lakukan dulu? Nah, itu Anda menggunakan pengetahuan yang sudah pernah digunakan dulu sekali, prior knowledge itu. Atau kalau ini masalahnya masalah terkait kesehatan atau kedokteran, ada nggak yang sudah pernah baca topik ini?
atau sudah pernah belajar tentang ini. Kalau ada yang sudah pernah, bisa berbagi. Nah, gitu. Jadi prinsipnya brainstorming itu hanya untuk mencari masalah solusi sementara berdasarkan apa yang sudah pernah diketahui. Gitu. Itu namanya brainstorming. Jadi brainstorming itu hanya sekedar berbagi, saling curah pikiran. Itu terjemahan yang mungkin mendekati kata brainstorming, saling bercurah pikiran. Oke, tadi saya lihat ada coba stop share lagi. Tadi ada Fahira ya. Fahira tadi ada pertanyaan, Fahira. Enggak ada, dokter. Oh, oke. Oke, ada satu lagi tadi? Sudah? Oke. Nah, waktu udah menunjukkan 11.32. Terima kasih adik-adik sudah berpartisipasi. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Maaf, besok ya. Besok. Dok. Ya. Dok, maaf. Yang masalah post test, Dok. Post testnya. Post testnya, Ya, kayaknya